persoalan hukum itu tidak akan menjadi persoalan kalau tidak ada yang persoalkan, meskipun itu adalah persoalan. Ini anekdotnya Dr. Soleh. Jadi masalah hukum itu tidak akan pernah jadi masalah kalau tidak ada yang mempermasalahkan, meskipun itu adalah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, sudah lama nggak musik urusan Jawa Timur. Kita mulai lagi pemirsa. Yang sempat viral, sempat gaduh sebelumnya, ada demo dan lain sebagainya. Kita usik masalah dana hibah. Yang ini sebelum kita usik, baca dulu salah satu berita ya di media online Sabda News ya. PJ Sekda Prof Jatim minta inspektorat tindak lanjuti dugaan kasus penyimpangan dana hibah lampu PJU. Sabda News, penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi menginstruksikan kepada Inspektorat Jawa Timur untuk menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2021 terkait dugaan penyalahgunaan hibah lampu penerangan jalan umum PJU. Menurut Inspektorat Jatim harus bisa membantu mengkomunikasikan temuan BPK itu dengan UPD terkait. Untuk teknisnya, anggaran hibah lampu PJU ada di Dinas Perhubungan Jatim, bukan OPD lainnya. Terang mantan Kadindik Jatim saat dikonfirmasi Selasa tanggal 25 Januari 2022. Sayangnya Wahid tidak merinci terkait langkah lain yang akan dilakukan Pemprov Jatim terhadap persoalan ini. Menurutnya ini ranah aparat penegak hukum karena sudah jadi temuan BPK. Ya, ini ada Bang Matur juga ya. Terpisah anggota DPR Jatim Matur Husairi mengatakan persoalan hibah ini sebenarnya bukan ranahnya Inspektorat Jatim, sebab Inspektorat dibutuhkan hanya untuk audit internal. Karena ini sudah melewati 60 hari dari LHP BPK, maka BPK sebenarnya bisa melempar kasus ini ke aparat penegak hukum, pihak gas politis asal dan lain sebagainya ke bawah pemirsa. Ini juga ada komentar dari Ketua SIDO di bawah. Terus ada dari fraksi PAN ya, dari Jatim, Amar Saifuddin. BPK sudah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Jatim sebesar 40,9 miliar supaya dikembalikan ke kas daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD. Hanya saja politikus pasal PAN hingga laporan pertanggungjawaban gubernur belum juga dikembalikan. Dan lain-lain pemirsa. Ini Ketua SIDE juga menceritakan apa ini ya, di Sabda News pemirsa. Kita usik pemirsa. Banyak elemen masyarakat yang justru mempersoalkan hibah ini, dana hibah PJU ini, yang khususnya yang ada di Lamongan dan beberapa di beberapa tempat gitu ya. Bahkan ini sebelumnya yang saya ingat sempat dilaporkan ke KPK, ke Jati, Polda dan juga KPK. Lingkar Jatim dan Sandasan sering membahas terkait dengan ini dengan narasumber yang berkompeten, termasuk dengan Ketua Fitra Jatim dan pegiat-pegiat transparansi itu ya di Jawa Timur, beserta sebagian dari pegiat tentang praktisi-praktisi hukum terkait dengan
urusan tata kelola keuangan negara dalam konteks ini di Jawa Timur dan beberapa kabupaten. Pemirsa, dulu kalau ingat gitu ya, bahwa BPK itu sebetulnya dalam tugas pokok dan fungsinya, dalam tugasnya, dari poin tugas, di salah satu pasalnya itu memang dia mempunyai tugas untuk melaporkan ya kepada pihak-pihak terkait, ya, entah institusi yang berwenang untuk menindaklanjuti kalau ada temuan unsur pidana. Tapi BPK saya coba undang lewat salah satu orang BPK itu ya, Humas ya, Humas belum pernah bersedia untuk sandasan di sini bicara terkait dengan urusan tugas pokok fungsi dari BPK. Tidak hanya urusan audit ya, tapi urusan apa sebetulnya tugas pokok fungsi dari BPK kalau ada temuan unsur pidana. Itu pemirsa. Tapi saat itu ketika salah satu elemen masyarakat melakukan audensi dengan BPK dalam konteks penjabaran serta penjelasan dari tugas dari BPK, apakah bisa untuk langsung melaporkan kepada pihak terkait, pihak APH gitu ya, kalau ada entitas akuntansi yang ditemukan unsur pidananya, apa bisa untuk langsung dilaporkan ke APH atau tidak. Ini masih terjadi perdebatan katanya, informasi yang sempat saya dapatkan dari salah satu peserta audensi ke BPK beberapa bulan yang lalu. Karena memang ada asumsi negatif sebelumnya bahwa jangan-jangan BPK juga tidak steril dari urusan tidak steril dari urusan permainan gitu. Ini didasari dengan sebuah kesimpulan bahwa di Jawa Timur dan di beberapa tempat yang lain di kabupaten kota ada temuan yang serupa dan itu berulang-ulang. Ada temuan serupa dan itu ditemukan secara berulang-ulang, bahkan lebih dari sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Titik tempat temuannya ya di situ, rekeningnya ya di situ juga, pelaksanaan juga di situ juga. Dan itu menjadi temuan rutin setiap tahun. Dan meskipun secara mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK itu justru sudah menemukan temuan dan itu juga dikonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait, apakah itu mengembalikan atau bagaimana, ada unsur kerugian atau tidak dan lain sebagainya, atau secara gamblang mempunyai keyakinan pada unsur pidana di situ. Tapi dalam konteks ini saya masih belum pernah mendengar bahwa BPK secara institusi melaporkan hasil temuannya itu langsung kepada APH. Maka di situ terjadi perdebatan kemarin itu ya tentang masalah makna tugas dari BPK, baik yang diatur di Undang-Undang BPK tahun 2006 nomor 15 tahun 2006 atau di peraturan BPK sendiri nomor 2 tahun berapa lupa saya karena sudah lama pemirsa. Ini menariknya pemirsa sandasan di Jawa Timur. Kalau kasus ini urusan PJU ini, dana hibah PJU ini sebetulnya kalau sampai hari ini, apalagi munculnya berita dari Pak Sekda yang menginstruksikan pada inspektorat untuk memfasilitasi lakukan komunikasi dengan pihak BPK kepada OPD terkait, yang itu disanggah oleh Pak Matu, disanggah juga oleh anggota Dewan dari PAN. Sebetulnya bukan sesuatu yang tidak dimengerti gitu ya. Sesuatu yang tidak dipahami, bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak-pihak terkait yang punya wewenang dan kewenangan untuk melakukan, meluruskan atau setidak-tidaknya bagaimana mengamankan potensi keuangan negara yang sudah ditulis dan dilaporkan oleh dari hasil audit BPK-nya. Yang di situ tercatat di laporan hasil audit BPK, LHP BPK. Ini bukan sesuatu yang tidak diketahui, bukan sesuatu yang tidak dimengerti, bukan sesuatu yang tidak dipahami oleh pihak-pihak terkait. Bahkan ada banyak elemen masyarakat yang justru melakukan
demonstrasi dan pelaporan gitu ya kepada pihak Kejati juga, ke Polda saya ingat itu juga sampai ke BPK. Tapi sampai detik ini masih belum ada informasi yang informasi kelanjutan gitu ya, kelanjutan informasi sampai di mana sebetulnya proses pelaporan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah mendapatkan laporan, dan siapa sebetulnya yang menangani persoalan itu gitu. Karena ke Kejati yang saya ingat itu juga dilaporkan, dan bahkan ini sampai ke Jakarta gitu ya, dilaporkan sampai ke Jakarta gitu. Ke KPK kalau nggak salah. Nah, ada banyak keiskalan ya, ada banyak keiskalan pikiran sehat kita. Ini sebetulnya ada apa? Kok bisa terbiarkan begitu saja? Ada sebagian anekdot gitu ya, ada sebagian anekdot. Persoalan hukum itu tidak akan menjadi persoalan kalau tidak ada yang mempersoalkan, meskipun itu adalah persoalan. Ini anekdotnya Dr. Soleh. Jadi masalah hukum itu tidak akan pernah jadi masalah kalau tidak ada yang mempermasalahkan, meskipun itu adalah masalah. Itu diartikan sendiri pemirsa. Nah, dalam konteks ini hibah ini yang ada dalam berita di Sabda News tadi itu yang mempersoalkan ada. Bahkan tidak ada, bukan pada satu tempat APH yang punya kewenangan untuk pemberantasan korupsi. Kejati juga, Polda juga, informasinya KPK juga. Dan sampai detik ini masih belum ada informasi bagaimana sebetulnya kelanjutan proses pelaporan itu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dan siapa sebetulnya yang melakukan penelusuran dan penyelidikan terkait dengan persoalan itu. Sampai munculnya berita di Sabda News tadi itu, bahkan kalau hari ini, kalau secara teknis ini sudah melampaui 60 hari. Kalau belum ada pengembalian dari 40, sekian persen, sebagaimana itu rekomendasi ya, kalau nggak keliru saya ya, itu adalah salah satu butir rekomendasi dari BPK agar itu dikembalikan, karena itu dianggap kerugian keuangan negara. Itu adalah kerugian keuangan negara. Kalau sampai hari ini belum ada yang mengembalikan, sependek pemahaman saya itu sebetulnya benar apa yang dikatakan oleh Pak Matur dan juga Pak Dewan dari PAN tadi itu, Pak Amar kalau nggak salah, Pak Amar Saifuddin ya kalau nggak salah. Ini memang sudah menjadi ranah APH untuk masuk di situ, bergerak untuk menyelamatkan uang negara itu. Dilaporkan atau tidak dilaporkan, dipersoalkan atau tidak dipersoalkan, itu nalar berpikir normal kita. Tapi ini semua kita lihat masih tenang-tenang saja. Bahkan Pak PJ Sekda ini justru hanya sekedar menginstruksikan kepada inspektorat agar bagaimana memfasilitasi ini kepada PPK agar ini diselesaikan. Ini lepas dari 60 hari ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa lepas waktu itu, interval waktu itu adalah rukhsah dari peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang justru ditengarai menimbulkan kerugian keuangan negara untuk dikembalikan. Tapi ini masih belum dikembalikan, yang 40, sekian miliar itu. Pemirsa, ikuti terus, perhatikan terus, tunggu terus perkembangan terkait dengan urusan persoalan masalah dana hibah di Jawa Timur ini, agar minimal kita tahu dan mengerti gitu ya, apakah ini betul-betul ditindaklanjuti atau tidak. Apakah keuangan negara yang sekarang oleh institusi resmi negara BPK sudah jelas-jelas dikatakan potensi kerugian negara itu 40, sekian dan direkomendasikan untuk dikembalikan, apakah itu bisa diselamatkan atau tidak, dan ada nggak orang yang harus bertanggung jawab terhadap potensi kerugian itu, entah apakah itu dari pejabat atau dari pelaksana hibah dan lain sebagainya. Kita belum tahu itu semua, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi berita di Sabda News ini nantinya ada tanggapan dan tidak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.